Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan membahas karya tulis ilmiah yang berjudulkan penggunaan bahasa Indonesia baku. Oke, yang pertama, latar belakang. Dalam berkomunikasi, orang akan menggunakan bahasa sebagai elemen dominannya. Pada komunikasi informal, bahasa yang digunakan juga bahasa informal. Sebaliknya, pada komunikasi formal akan digunakan bahasa yang formal pula. Ragam bahasa formal lazim disebut sebagai ragam baku atau juga ragam bahasa resmi, yakni ragam bahasa atau dialek yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi dan yang dianggap paling baik. Misalnya dalam UU, surat resmi, berbicara di depan publik, komunikasi sehari-hari di kelas, dan lain-lain. Ragam resmi juga dipahami sebagai ragam bahasa yang dipakai bila kawan bicara adalah orang yang dihormati, atau bila topik pembicaraan bersifat resmi, atau surat menyurat dinas, UU, karangan teknis, makalah, skripsi, dan laporan penelitian, atau di depan umum. Contoh nyata komunikasi resmi atau informal atau formal adalah komunikasi di lingkungan akademik, atau sering disebut sebagai komunikasi dinas, komunikasi resmi, atau komunikasi akademik, baik menggunakan ragam bahasa lisan maupun apalagi ragam bahasa tulis. Jelas di sini bahwa siapa lawan bicara dalam situasi bagaimana menjadi sangat menentukan bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi. Maka unsur-unsur etnografi komunikasi turut terlibat di dalamnya. Rumus masalah. Adapun rumus masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kedua, apa yang dimaksud dengan kalimat tidak efektif? Ketiga, apa ciri-ciri kalimat efektif? Dan yang terakhir, apa contoh-contoh kalimat efektif dan tidak efektif? Tujuan pembuatan makalah ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui pengertian dari kalimat efektif. Kedua, mengetahui pengertian dari kalimat tidak efektif. Ketiga, dapat menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif. Dan yang keempat, mengetahui contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Bab 2, pembahasan. Konsep dasar seluruh kalimat dalam karya tulis ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif dalam hal ini adalah kalimat yang gramatikal, logis, hemat, menerapkan EYD dengan taat asas, dan dapat mengungkapkan gagasan penulis secara tepat, sehingga pembaca dapat menangkapnya dengan mudah dan jelas. Syarat-syarat kalimat efektif agar dalam karya ilmiah dapat menjadi kalimat efektif. Suatu kalimat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, subjek dan predikat atau SP. Kalimat harus ada dan jelas. Yang kedua, bentuk kata-kata yang berderet hendaknya paralel. Ketiga, pemakaian kata-kata hendaknya berhemat atau ekonomis. Yang keempat, maksud atau arti kalimat harus tegas. 5. Bentuk kelompok kata harus padu gramatikal. Yang keenam, makna kalimat harus logis atau rasional atau masuk akal. Yang ketujuh, kalimat tidak berstruktur asing atau daerah. Yang ke-8, kalimat tidak mengandung kosakata
asing atau daerah. Yang ke-9, kalimat tidak mengalami kontaminasi, keracunan, dan atau tumpang tindih. Yang ke-10, kalimat tidak mengandung kata yang diskriminatif. Dan yang terakhir, menerapkan EYD secara taat asas. Baik, penutup. Kesimpulannya, bahasa merupakan unsur dominan dalam melangsungkan komunikasi. Pada komunikasi formal, dinas, akademik akan digunakan ragam bahasa formal. Salah satu karakteristik ragam bahasa formal adalah seluruh kalimatnya berupa kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki syarat-syarat, kalimatnya hemat, makna kalimatnya logis, subjek dan predikat ada dan jelas, bentuk kata berdarat paralel, maksud kalimat tegas, kelompok kata padu gramatikal, tidak bersyukur asing atau daerah, tidak ada kosakata asing atau daerah, tak mengalami kontaminasi atau tumpang tindih, tidak mengandung kata yang diskriminatif, dan ejaan yang disempurnakan. EYD diterapkan secara cermat dan taat asas. Baik, itu saja dari materi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.